Halo, assalamualaikum sobat jamur. Jadi gini ya, pengadukan yang saya lakukan ya ketika backlog saya itu banyak yang terkontaminasi seperti ini. Kalau mau dibuang kan ya teman-teman ya, segitu banyak backlog yang rusak. Jadi seperti ini ya, saya lakukan pengadukan ulang, tapi enggak semua backlog yang rusak yang dicampur gitu teman-teman. Jadi seperti ini, saya memakai ya kira-kira 10% dari backlog dari serbuk yang bagus ya. 10% saya campurkan backlog yang tidak jadi itu. Tapi kalau yang sudah ada miselium warnanya putih itu sebaiknya tidak dipakai ya. Kalau yang saya pakai ini yang khusus yang masih berwarna hitam seperti ini. Jadi ini sebenarnya nutrisi serbuk itu sendiri belum membusuk ya. Serbuknya itu masih wujud serbuk. Beda lagi kalau yang sudah berwarna putih, yang sudah jadi miselium jamur, nah itu nggak bisa dipakai teman-teman. Nah kalau warnanya masih seperti ini, masih wujud serbuk, ini saya masih berani menggunakannya. Tapi ini kalau teman-teman nggak berani ya nggak apa-apa ya, itu tergantung teman-teman petani jamurnya. Nah kalau saya sih saya lakukan seperti ini, daripada dibuang, kalau serbuknya masih layak pakai lah ya intinya ya, jadi saya pakai saya campur itu tadi 10% dari serbuk yang bagus. Nah ini dilakukan dengan mencampur nutrisi bekatul juga. Nah seperti ini teman-teman ya. Terus kalau teman-teman masih ragu atau masih belum pernah mencoba, teman-teman bisa mencobanya sedikit aja ya, kira-kira 10 backlog ya, 10 backlog itu ditambah satu backlog yang rusak. Nah itu teman-teman bisa melakukan tes terlebih dahulu di situ. Kalau teman-teman masih ragu, iya teman-teman bisa mengaduk kira-kira 10 backlog. Nah, itu nanti ditambah satu backlog yang tidak jadi seperti ini ya, yang gagal. Nah itu teman-teman langsung campur, lalu diaduk-aduk seperti biasanya, campur air, kemudian teman-teman press. Setelah dipres, masukkan ke autoclave ya, dicampur saja dengan pengadukan yang biasanya. Nah nanti disisihkan, dibibit, ditaruh sendirilah ya, dibedakan dengan media yang serbuk baru dengan media yang dicampur seperti ini. Nah kira-kira hasilnya itu seperti apa, nanti teman-teman bisa tahu sendiri kok hasilnya ya. Kalau saya cukup berani karena saya sudah melakukan yaitu tadi pengecekan sendiri ya. Kalau teman-teman masih belum pernah, yaitu tadi ya, jangan langsung banyak dulu pencampurannya, sedikit aja dulu untuk ngetes lah ibaratnya gitu teman-teman ya. Kemarin itu karena yang gagal banyak itu ya, menurut saya sih belum rezeki aja ya, karena sih biasanya itu belum tahu, belum pernah kayak gitu teman-teman ya. Biasanya gagal itu wajar ya,
Kalau cuman 10% atau kayaknya 0, ya, saya biasanya membuat backlog itu yang gagal itu 0,5% dari pembuatan. Ya kira-kira kalau saya membuat produksi 500, paling yang gagal itu biasanya ya 10, ya 5, kayak gitu teman-teman. Paling banyak itu 15. Nah ini kok ya aduh, bikin pusing kepala teman-teman. Ngerusak itu bukan hanya 10, tapi satu penyeteman yang bagus ya 10. Tapi yang enggak sih, ini kemarin yang sebenarnya yang rusak itu 50% dari pembuatan. Nah itu setelah saya teliti lagi, ternyata itu di bagian inokulasi, di bagian tempat inokulasi. Kan kemarin juga saya tes gitu ya, saya coba yang apa itu, 1 kali penyeteman itu saya lakukan inokulasi di tempat lama, terus kemudian yang separuh saya inokulasi di tempat yang gagal, yang banyak gagal itu teman-teman. Ya akhirnya ya iya, emang yang di tempat baru gagalnya itu 50%. Terus yang saya taruh di tempat inokulasi yang lama itu berhasil semua. Nah di situ saya teliti lagi, ya ternyata ya tempat inokulasinya teman-teman, ya memang harus disendirikan ya, tempat inokulasi itu harus disendirikan, dimana tempat inokulasi sama tempat inkubasi ya. Kalau tidak tahu tempat inokulasi, nah tempat inokulasi itu adalah tempat memasukkan bibit ke media backlog. Lah tempat inkubasi itu adalah tempat di mana backlog yang sudah dibibit itu ditaruh selama 1 bulan atau 20 hari itu menunggu miselium berwarna putih. Lalu kalau sudah berwarna putih ditempatkan di kumbung jamur. Seperti itu teman-teman. Untuk awal-awal saya melakukan inokulasi di tempat baru itu masih bagus ya, masih gak ada kendala, gak ada yang rusak. Itu menurut saya udaranya kan masih belum terkontaminasi ya. Terus setelah beberapa hari lama-lama kok jadi rusak, banyak yang rusak. Nah itu langsung ya wis banyak yang rusak seperti ini teman-teman. Nah ini ya, ini sama yang tadi yang warna merah itu saya campur lagi dengan serbuk keras. Ya kalau teman-teman nggak punya serbuk keras ya nggak apa-apa sih, nggak dicampur. Cuman kan ini saya punya stok serbuk keras, punya stok serbuk lapuk juga, jadi ya saya campur-campur gitu aja. Ini ya teman-teman ya, ini kapurnya, kapur yang biasanya saya gunakan, belinya itu sak-sakan. Nah ini jadi kemarin itu agak-agak kasar gitu teman-teman, jadi saya lakukan pengayakan gitu. Kan ada 2 jenis ya, kalau yang di karung itu agak kasar, tapi kalau yang udah kemasan 10 kiloan di plastik itu pasti serbuknya halus. Oke.